Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Shalom untuk kita semua. Kita masih sedang berbicara tentang apa ya saudara? Tentang apa saudara? Harta benda versus harta sejati. Nah, hari ini kita bicara soal harta di sorga. Coba katakan harta di sorga. Nanti minggu depan apa itu harta di sorga. Nah, sampai kita tuntas, benar-benar tuntas, sehingga saya sebagai pengajar tidak lagi merasa atau dimintai pertanggungjawaban karena saya sudah menjelaskan semuanya. Nah umat Tuhan, kalau kita melihat pembacaan ayat di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, bahkan beberapa ayat di bawah setelah 21 itu, maka timbul sebuah penegasan seperti ini. Seorang murid Yesus menghargai Yesus dengan menjadikan Yesus harta sejati. Apakah saudara setuju dengan pernyataan ini? Halo, are you agree with this statement? Are you agree? No answer. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Coba bilang apa? Ada kata amin yang luar biasa. Saudara, Matius 6, 19-21 menghasilkan pernyataan itu. Dalam hidup bagi Kristus, tantangan terbesar yang akan kita hadapi adalah uang dan harta benda. Kalau saudara baca, selanjutnya nanti kita akan terus membahas, tapi saudara diingatkan lagi bahwa Tuhan menyamakan dirinya dengan uang, harta benda alias mamon. Tidak ada orang yang bisa menyembah Tuhan Yesus, uang, harta benda atau mamon. Ini siapa yang bilang? Yesus yang bilang. Berarti ada saingan, ada pertentangan. Kalau tidak Yesus, pasti siapa? Mamon, uang atau harta. Kalau Yesus, maka tidak lagi ada kesempatan untuk kita memprioritaskan, memfokus, mengutamakan, bahkan menyembah mamon. Menyembah kekayaan atau menyembah dengan kekayaan kita. Apakah saudara setuju dengan pernyataan ini lagi? Yang mana yang saudara setujui? Menyembah kekayaan? Kalau saya bilang menyembah kekayaan, saudara yang tidak setuju katakan no. Menyembah kekayaan? Yang yes apa? Itu dia. Dari ayat yang nanti dan sedang kita bahas Matius 6 ayat 19 sampai 21, kita akan melihat bahwa menyembah kekayaan atau menyembah dengan kekayaan, kita ada di partai yang mana? Kita ada di barisan yang mana? Nah, Tuhan menginginkan pengabdian kita. Dia tahu kita akan pasti melawan godaan yang namanya apa saudara? Yang namanya apa? Uang. Kita akan menghadapi godaan yang namanya uang, bukan setan apalagi Lucifer. No way. Godaan yang namanya apa? Uang. Saudara jangan takut-takut. Coba katakan, lepas strom saudara katakan, kita akan menghadapi godaan yang namanya apa? Nadanya kesini dong. Oke. Kita akan menghadapi godaan yang namanya apa? Uang. Coba bersama saya. Bukan setan, bukan Lucifer. Seringkali kita salahkan setan. Paulus bilang, cinta akan uang, bukan cinta setan. Cinta akan apa? Adalah apa? Jadi ngangkat kejahatan itu setan atau cinta uang? Karena kita cinta uang, maka setan mensupport tambah. Karena kita cinta Yesus, maka Roh Kudus mensupport kita lagi. Dua keadaan ini kita akan
hadapi, dan ini diingatkan oleh Yesus sendiri. Apa itu harta di bumi? Secara umum kita tahu bahwa itu adalah termasuk uang dan sejenisnya dan benda-benda lainnya, termasuk uang digital, Bitcoin dan lain-lain sebagainya, ya. Perbankan online, semua itu adalah harta kita yang tidak kelihatan tapi ada di dalam online. Di dalam internet saudara bisa mengakses, mengklik password saudara, internet banking, saudara bisa tahu uangmu ada berapa banyak di sana. Anda tidak pernah melihat uang itu, tapi uang itu ada. Itulah harta kita. Bahkan sudah ada ide, nanti besok-besok akan ada sertifikat digital, ijazah juga digital, semuanya digital. Sampai cinta juga apa? Digital. Nah, umat Tuhan, kita jangan salah menyimpulkan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki telepon, tidak boleh membeli komputer dan sejenis perangkat-perangkat teknologi informasi. Kita juga tidak boleh beli rumah, sewa rumah, beli tanah, properti lainnya, beli motor, mobil, sepeda dan sebagainya. Yesus tidak bicara menantang itu. Kita tidak boleh kasih hadiah seseorang. KPK melarang tidak boleh kasih hadiah seseorang, tapi Anda dan saya bebas memberikan hadiah. Pada yang berulang tahun, siapa yang Anda mau, silakan. Tidak dapat, Yesus juga tidak melarang kita bahwa jangan investasi di bidang ini. Oh, Anda silakan bebas berinvestasi. Apa yang Yesus katakan adalah ini dia. Yang Yesus katakan adalah apa? Janganlah kamu harta di bumi. Berhentilah berfokus pada mengumpulkan harta, uang, barang-barang, dan menetapkan hati kita untuk mengejar harta di sorga. Katakan, kejar harta di sorga. Apa? Ya, kejar harta di sorga. Itu yang Yesus ajarkan. Ada kecenderungan untuk kita berpikir bahwa harta di sorga itu adalah persepuluhan, persembahan kasih, ya, berkemurahan untuk membagikan kepada barang-barang, materi, bahkan uang kita kepada orang lain. Ya, tapi tidak hanya sampai di situ saja. Lukas pasal yang ke-12 ayat 32-33, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Karena kita sudah memiliki kerajaan itu, katakan, saya memiliki kerajaan Allah. Maka apa yang terjadi ayat 33? Bilang apa? Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi atau rekening, tempat simpan yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Yesus mendorong pengikutnya untuk menjual harta mereka karena mereka sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan sorga dan segala isinya. Itu artinya, menjual artinya mengkonversi dari yang tidak kekal menjadi kekal. Artinya apa, saudara? Menjual artinya apa? Mengkonversi. Konversi itu artinya merubah dari dolar ke rupiah, dari rupiah ke dolar. Nah, mengkonversi dari yang tidak kekal. Kenapa? Karena di sorga tidak ada uang di sana. Makanya kita mesti konversi dari uang menjadi harta di sorga, supaya harta yang kekal bisa kita simpan di mana? Di sorga. Yang mengerti ada kata amin yang luar biasa? Itu yang dimaksudkan jual. Jual artinya pemanfaatannya, penggunaannya. Kenapa Anda ke Australia tukar rupiah ke dolar? Karena saya akan memanfaatkan dolar di sana, karena memang itu alat pembayarnya dolar. Mengapa Anda harus jual, konversi?
Setelah menerima kerajaan sorga, jual semua milikmu. Artinya apa? Saya memanfaatkan untuk kepentingan kerajaan Allah di bumi. Tidak berarti saya tidak boleh pakai motor, mobil, makan enak, tidur di tempat yang baik dan no, kita boleh semuanya itu, tapi itu semua tidak menggantikan kerajaan surga dan nilai-nilainya dalam hidup kita. Lukas pasal yang ke-14 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan atau pesta, syukuran, undanglah orang-orang apa? Miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Bisa secara letter fisik kita mengundang orang-orang seperti itu, yang buta, lumpuh dan sebagainya, tapi juga itu bermakna spiritual. Mengundang yang buta sekalipun dia kaya, supaya di situ dia berjumpa dengan Yesus, bahwa ada Yesus yang lebih hebat dari kekayaan yang dia punya. Kita undang dia, kita kasih tahu dia, supaya dia tahu. Bagaimana dia tahu kalau tidak ada yang memberitahukan? Nah, lewat kenapa disebut bikin pesta? Karena ketika Anda bikin pesta, itu tidak kebetulan. Pernahkah ada suami-suami yang rencana sore pesta jam 12, beta rencana undang 300 orang, makan 7 macam makanan. Istrinya bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Itu menyengsarakan beliau. Dia bisa marah. Kenapa? Karena masa pesta sedahsyat itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi dengan kata lain, Yesus bilang bikin pesta artinya sudah ada perencanaan. Amin, saudara. Saya merencanakan tanggal 23 April 2022 anak saya yang ketiga akan dinikahkan. Itu saya merencanakan. Dia sudah beli pakaiannya, saya hanya ingatkan, lu makan ukur-ukur tepas waktu, isi badan sesak. Itu merencanakan. Dia bilang gampang deh, menjelang itu saya diet panjang. Dan hati-hati jangan sampai diet lemah lalu gak bisa berdiri. Nah, jadi kita mesti bikin jadi kembali di sini adalah pesta artinya sebuah perencanaan. Pesta artinya apa? Nah, merencanakan untuk menolong orang yang buta jasmani rohani tadi, yang pincang rohani dan jasmani tadi, yang miskin rohani dan jasmani, yang cacat tadi, yang lumpuh tadi. Dan ayat yang ke-14 baca bersama saya 2-3. Dan apa yang akan terjadi? Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya, upahnya, kekayaannya pada kapan? Hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi VLC jangan hanya mau dibangkitkan pada waktu kebangkitan orang mati lalu dengan tangan kosong. Bangkitkan dengan semua kekayaan, aset, kekekalan yang kamu punya. Itu bagaimana SOP-nya, ya, standard operation, prosedur operation-nya, SOP-nya, SOP-nya bagaimana Anda bisa mulai mengumpulkan harta di surga dengan merencanakan, bikin aturan, bikin program dan sebagainya, bikin niat, bahkan bikin nasar. Anda kalau sudah bernasar, ini saya mengingatkan saja, nasar tidak dapat diganti. Apa saudara? Hadiah bisa berubah, nasar. Jadi mereka-mereka siapapun yang pernah bernasar, Anda tidak bisa menggantinya. Kalau sudah bernasar, kalau saya sembuh saya akan berdoa 1 hari 3 kali. Anda boleh pindah agama sembahyang 5 kali, tetap itu nasar Tuhan masih minta 3 kali saja.
Karena nazar tidak, apalagi jangan, kalau saya dapat pekerjaan ini, jangankan 10%, 20% dan bahkan seluruh hidup saya menjadi milik Tuhan. Sudah diberkati, jangankan 10%, datang gereja pun tidak, online pun offline. Jadi ini diingatkan saja. Umat Tuhan, ada lebih banyak harta lain yang bisa kita dapatkan selain memberi, merencanakan tadi menolong mereka yang susah, miskin, lumpuh, cacat, yang tidak mampu dan sebagainya. Ada beberapa hal yang bisa saya bagikan pagi hari ini yang merujuk kepada cara bagaimana orang Kristen, murid Tuhan, saya dan saudara menyimpan harta di sorga. Perhatikan ini, catat ini baik-baik. Yang pertama, cara untuk menyimpan harta di sorga, selain persepuluhan, persembahan kasih, menolong pekerjaan misi, ataupun menolong mereka yang miskin, susah, lapar, telanjang, dan tidak bersekolah, dan segala macam yang lain yang saudara lakukan. Yang pertama ini, yaitu setia menanggung penganiayaan. Apa saudara? Jawab saya, supaya hartamu banyak di sorga harus apa? Menanggung penganiayaan. Penganiayaan itu yang lebih sederhana lagi, yaitu sering merasa disalahkan. Lebih sederhana lagi, sering dimarahi. Lebih sederhana lagi, lu atur sendiri, besok tolong mau bilang apa. Dimarahi, diplototin, dimarahi. Dan saya mendengar ada ulasan-ulasan bahwa mereka antara laki-laki dan perempuan yang paling disuka dimarahi itu siapa? Laki-laki kah atau perempuan? Izinkan saya menceritakan ini. Ketika seorang ibu melahirkan satu anak, dua anak, dan pas satu laki satu perempuan, nanti air tumpah di rumah, dia bilang ini pasti jipi perbuatan ini. Padahal dia tidak tahu ada orang di belakang juga yang namanya Rahel yang menumpahkannya. Tiba-tiba makanan ikan habis, sudah kasih makan penuh di kolam. Pasti JP punya perbuatan. JP bilang, I don't know. Lu sudah, I don't know. Tahu-tahu ada orang lain yang iseng yang datang sambil tunggu ibu datang, dia kasih makan di sana. Karena makanan di pinggir kolam. Jadi singkat cerita, anak laki-laki itu masih kecil sering dimarahi oleh maminya, papinya. Sudah besar di dalam kelas, masuk kelas 2, kelas 3, kelas 6 sampai kelas 12, sering dimarahi oleh wali kelasnya. Masalah dalam kelas hilang-hilang tuh laki-laki semua yang ambil rujak, laki-laki semua yang ambil peniti, yang ambil jipit, yang ambil bandol, laki-laki semua yang dipersalahkan. Sampai lu pikir beta pakai bandol kok. Begitu dia kerja lagi di kantor, bosnya selalu marah-marahin dia. Lu satpam bagaimana? Lu mengetik bagaimana? Lu atur uang bagaimana? Dia dimarahin lagi. Pulang sampai di rumah, dia diapain? Dia diapain? Salah jawabanmu. Dia dikasihi dalam bentuk yang berbeda. Pak, lu tahu nggak? Itu sudah bocor. Alat kosmetik hancur semua. Tapi dia tidak tahu ada bocor di belakang. Pak punya anjing 3 miliar mati gara-gara bocor di sana. Dia tidak mau tahu itu. Nah, jadi singkat cerita, laki-laki berbahagialah karena kamu sering dimarahi, upahmu besar. Nah, itu tidak berarti perempuan dan wanita alias istri dan bujangan lalu kamu marah seenaknya saja. Lalu marah kepada suami atau kepada anakmu. Lu dengar kok soalnya Pak John Hot lain hari, beta marah artinya beta kasih lu kekayaan. Saya tidak bermaksud demikian. Itu hanya sekedar mencerahkan dan mencairkan suasana. Mumpung orang Bali dan Jawa tidak boleh kemana-mana, kita masih bisa kemana-mana ke gereja pagi hari ini. Jadi kembali lagi, Anda dianiaya, disalah mengerti. Kamu baru piara anjing yang bagus, tiba-tiba pagi-pagi anjing punya rantai di mana? Soalnya ada lagi. Tanda bekas di mana? Tidak ada. Tiba-tiba ada yang jual dari depan. RW. Jangan sampai punya di situ tuh. Anda rasa dianiaya.
Ada yang lebih kelas kakap lagi. Hakmu diambil, harusnya kamu jobnya di situ. Tahu-tahu orang lain yang duduk di situ. Tenang saja, ada upah yang besar. Engkau dianiaya, yang seharusnya engkau bisa calon presiden, tapi engkau hanya bisa komut saja barangkali. Engkau dianiaya oleh hak politikmu, hak sosialmu, hak mencintai dan cintai, pilih dan memilih, menolak dan ditolak. Semuanya dianiaya. Tapi dengar, kalau ada tetangga menganiaya kamu, dan juga ada saingan bisnis menganiaya kita. Pagi-pagi kamu datang, kamu punya gerobak dan semua sudah terbalik di sana. Baru ditulis itu, kasihlah sesamamu pedagang. Kamu dianiaya, dibully. Kalau tidak tahu dianiaya, di apa? Dibully, dilecehkan, bisnismu diganggu, ataupun halamanmu pagi-pagi kotoran sudah penuh. Lihat itu ada bekas buangan karena masih ada kata-kata itu, tisu lah, pembalut lah, semua masih sisa-sisa jatuh dari sebelah datang ke sebelah. Lalu kamu dengar, kamu minta apa? Malaikat turun dan api kilat langit dari turun, terlalu royal. Mintalah malaikat dan api dari surga bakar corona. Katakan amin. Jangan bakar tetangga punya rumah gara-gara pembalut jatuh di dalam halaman. Itu akan berubah menjadi vitamin yang tinggi dalam 3 tahun kalau dikuburkan dengan rapi bagi tanah dan pertumbuhan tanaman. Jadi menanggung penganiayaan. Matius 5, 11, 12, berbahagialah, baca kuat, jika dicela, dibully, dianiaya kepadamu, difitnahkan, disolimi, kata politikus. Ayat yang 12, kuat baca. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upah ganti dengan kekayaan besar. Karena kekayaan besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum. Jadi saudara lihat, Anda diberikan, saya diberikan kesempatan. Bilang begini, dibully siapa takut? Mulai 2, 3. Nanti bully yang takut saudara. Tapi takut dikritik, dia apa semua, no way, jangan, biarkan. Nah, umat Tuhan, 2 Korintus menjelaskan kepada kita 4:16 itu luar biasa. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui. Dari kapan? Wow, sehari lepas hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kapan? Sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada coba katakan enjoy sedikit, ulang. Nah, ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini yang kedua lebih dahsyat lagi saudara. Yang kedua apa nih saudara? Coba saudara baca yang baik-baik coba. Yang kedua bilang apa? Ulangnya ke situ. Yang kedua bilang apa? Apa? Dalam bahasa daerah masing-masing saja. Mengasihi. Love your enemies. Wow. Orang Kristen di Indonesia mendapatkan banyak upah karena kita sering dimusuhi. Makan babi tak salah, tidak makan babi dipersalahkan. Semua salah habis, semua salah habis. Menyanyi besar-besar salah, doa sedajar diam, semua serba salah. Musuh. Nah, begini saja. Orang boleh memusuhi saya, tapi saya tidak boleh memusuhi orang. Berkata demikian, 2, 3. Ya, artinya bagaimana? Susah melihat orang bahagia, bahagia melihat orang susah. Mau yang mana? Mau yang mana? Ulang. Susah melihat orang bahagia, bahagia melihat orang susah. Mau yang mana? Hah? Dua-dua? Tidak. Artinya jangan musuh orang. Biarlah orang memusuhi kita.
Nah sekarang pertanyaannya, Pak, kalau saya sudah terlanjur memusuhi orang bagaimana Pak? Orang itu tetangga saya, orang itu, orang di sekitar ring satu saya. Kita pakai kata keren saja. Apa saudara? Ring satu. Ring satu terjemahkan apa? Ipar, besan, adik mantu orang Kupang bilang, ataupun rekan sekerja, sejawat, sekelas, seruangan. Itu semua adalah ring satu kita. Jangan pernah. Caranya bagaimana? Yaitu Anda untuk memaksakan dirimu berkata, aku mencintai dia. Dengan cara apa? Bukan saja ngomong, tapi do something. Paling tidak bagi pisang waktu makan, jangan makan pisangmu, bagikan sambil memberkati. Katakan, sobat, saudaraku, ini dia. Bahkan bila perlu pada waktu jajaran antri donat kentang atau antri KFC, ketika kamu lihat ada dia di belakang, waktu kamu bayar habis, kamu geser sedikit, silakan dia ambil jarak. Ketika dia membayar dan ketika dia bilang 50.000, kamu bilang sudah saya yang bayar. Ketika Anda bikin itu, Anda sudah membebaskan dirimu dari rasa permusuhan. Ini hanya saran saja. Ini anak apa saudara? Saran. Bila diperlukan pakailah. Karena saya mempraktikkan itu. Waktu saya jalan lewat orang, tanah siapa? Saya punya rumah di sebelah. Karena saya bukan capung jadi terbang. Saya orang, saya jalan. Woi, orang pun tanah, orang pun tanah, orang pun tanah, woi. Bayangkan saudara, saya mau khotbah ini 25 tahun lebih yang lalu. Saya lewat tanah orang, orang pun tanah, orang pun tanah, woi. Akhirnya saya lewat saat kalbunya. Saya jengkel satu hari, tanda kutip jengkel artinya, masa saya keliling tanah, dalam nama Yesus saya ambil tanah ini. Pemiliknya datang tanya, Ibu Mel saya, ini tanah ini beta tahu mau bikin apa? Ibu mau beli? Ibu bilang bisa. Ibu Mel saya tanya Pak Jom, mau beli berapa? Bilang saya ketemu ada 800.000. Ibu kata mau beli ada 800.000 nih. Dia bilang apa? Boleh, kasih uang. Begitu dia tahu saya beli, pohon nangka dan kelapa dicabut ke sepindah. Saya pindah ke satu pindah. Dan sekarang untuk pohon kelapa masih ada di tanah saya. Kalau tidak saya angkat bawa pindah. Penjaga kebun yang bilang begitu. Begitu saya datang di rumah sakit, saya lihat dia pucat mukanya karena keluarganya di niki-niki ONLAS sana meninggal. Dan di dalam perjalanan itu seseorang menghentikan mobil saya, kasih uang saya 1 amplop. Saya tidak tahu isi berapa. Saya mampir di rumah sakit mendoakan siapa yang sakit waktu itu saya lupa. Tapi dia ada di situ, dia sementara bingung. Saya bilang, Bapak, ini ongkos untuk angkut orang, saudara Bapak. Mulai dari itu waktu saya pulang, dia ketemu saya tetangga ini, Pak Yon. Saya mau bilang, saya nama bukan John, John, tapi mungkin dia punya kebiasaan. Pak Yon. Lo lihat, berubah bukan? Musuh didamaikan. Tidak ada yang bilang amin ya. Apakah itu berat? Tidak berat. Karena Tuhan bilang mengasihi musuhmu. Buka proses sponsor, kasih masuk anaknya sampai kuliah dibiayai. 0 rupiah dari keluarga sampai anaknya wisuda disponsori. Nah, saudara, kau ingat gak sih? Itu kesaksian saya. Itu apa saudara? Kesaksian saya. Jadi kalau bicara mengasihi musuh, saya enjoy sekali. Orang yang cula-cula saya lihat, teman-teman yang lihat saya naik turun tuh, saya ini beta menjahit loh pencelana saya. Boleh kok? Boleh, gampang, gratis. Langsung berubah. Tapi jahitan yang kedua mesti bayar. Jangan sampai semua proyek kasih gratis, jangan. Tapi itulah cara membangun hubungan. Ada kata amin yang luar biasa. Musuhmu akan diperdamaikan dan dia akan mensupport kamu. Kalau engkau cara tahu main seperti yang Yesus bilang begini. Kamu telah mendengar Matius 5:43. Kasihilah sesama manusia, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, bilang apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah. Dan sebagainya. Ayat 46 ini yang Anda dapat perhatikan. Apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Apakah kekayaanmu? Bukanlahkah pemungut cukai juga berbuat demikian? Orang munafik maksudnya juga lakukan itu. Kita disuruh untuk mengasihi.
Nah, jadi bikin doa deklarasi. Tiap malam saya mesbah keluar tuh bikin deklarasi. Supaya jangan jenuh bikin deklarasi untuk keluarga, deklarasi untuk tetangga, deklarasi untuk musuh, deklarasi untuk siapa. Kita ganti-ganti. Ibu yang susun kita tinggal mainkan. Deklarasi ini tiap malam sampai kita rasa berubah lagi, bikin lagi. Kenapa? Itu cara kita untuk mengasihi tetangga kita, keluarga kita, kakak adik kita, ya, dan sebagainya. Dengan berdoa untuk mereka. Lalu ini dia yang berikut, berdoa secara rahasia. Cara kumpulkan kakak yang berikut adalah apa, saudara? Doa secara rahasia, doa pribadi. Wih, bersyukur bahwa kotong sana ada doa malam lagi. Doa Zoom, makan doa Zoom tuh kadang-kadang kalau hanya kelihatan tanda orang saja tuh saya kadang-kadang, saya tidak curiga, hanya kadang-kadang sampai dia tidurnya. Makanya saya kadang-kadang saya pikir, saya lihat yang tutup-tutup, tolong sampaikan ini. Wih, itu agak sedikit cukup lama, tapi saya harap supaya itu karena ada soal-soal mendelay apa klik-klik saja. Saudara lihat, Anda tidak perlu takut kepada manusia dalam berdoa dan bersekutu, karena di tempat yang rahasia, Bapa di surga memberikan upah atau kekayaan kepada engkau. Jangan senang, woi sekarang tidak ada doa, apalagi tidak ada doa puasa, kesempatan. Justru karena kita sudah dianggap dewasa, kita harus bisa memutuskan. Bagi saya, tiap pagi kalau saya bangun, HP yang bunyi saya rasa gagal. Itu pribadi saya. Maka tiap kali saya bangun saya cek. Oh, saya kasih kalah dia. Oh, saya kasih kalah dia. Kenapa? Karena Tuhan tidak tertarik dengan wiger yang berbunyi. Tuhan tertarik dengan hatimu yang berkata, Abba, Abba Father, I love you. Ada yang katakan amin? Wih, lemah sekali. Jangan 2 kali, 1 kali saya cukup. Doa rahasia ini yang membuat banyak orang tidak mampu. Kenapa? Karena ini self education, self strength. Kamu harus bisa mengedukasikan, memuridkan dirimu sendiri, dan itu tidak mudah. Kalau sampai diatur-atur saja tidak bisa, apalagi suruh atur diri sendiri. Itulah sebabnya Yesus bilang begini. Ayat dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat yang tersembunyi. Baca bersama saya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Wah. Jadi doa pagi, doa dengan Tuhan, doa secara rahasia, persekutuan dengan Tuhan, itu bukan saudara kau yang kasih untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan yang lain. Anda sedang mengumpulkan hadiah-hadiah, harta-harta kekal. Masuk di kamar ini dalam konteks artinya tempat yang aman. Anda bisa datang di taman doamu. Anda bisa datang di tempat rumahmu di lantai 2 atau lantai 3 atau di teras rumah di depan atau di belakang. Datang di tempat yang memang kamu sudah tahu itu tempat Anda bisa bersekutu di sana. Saudaraku yang kasih, ini cara untuk kita mengumpulkan harta kita. Yang lain lagi, melayani Tuhan dan umatnya. Mau hartamu di sorga kekal, caranya apa? Melayani apa? Tuhan dan umatnya. Bertahun-tahun saya membaca ayat ini dan saya diberikan pengertian seperti ini. Matius pasal yang ke-10 ayat 41-42 berkata begini. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan apa? Ia akan apa? Menerima upah nabi atau kekayaan nabi atau berkat nabi, urapan nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar, kekayaan orang benar, berkat orang benar. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku. Baca bersama saya 2-3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Wow. Puluhan tahun yang lalu, tahun 91, saya, Ibu Melse dan saudara Bram Suindun, kami berkunjung ke Korea karena waktu tahun 90-an itu 91, 87, 88, 89 kami mendengar ledakan gereja yang dahsyat di Korea Selatan, Yonggi-cho. Waktu saya sampai di sana,
Dia bawa tor, kita keliling, datang di lantai bawah, turun di lantai bawah. Bahkan ada di luar jajaran banyak karung-karung. Saya tanya kepada guide tour kita itu, ini apa? Dia bilang, oh Pak, kita jemaat di Korea ini diajarkan, kalau dia dapat 1 kilo beras, dia ingat, bos sekian ons itu bawa ke gereja. Nah, karena ini beras banyak-banyak, mereka ada yang bikin sawah, mereka yang bikin ladang, mereka yang bisnis, yang berkaitan dengan sembako-sembako, makanya mereka bawa ke gereja. Mereka nggak mau tahu pendeta mau kuat makan berapa, itu pokoknya dibawa aja ke sana. Jadi saya lihat itu di lantai itu penuh sembako. Luar sampai di luar saya lihat tanpa parkir mobil mewah. Ini apa? Ini perpuluhan jemaat Pak. Bawa untuk pendeta atur sini bagaimana? Itu di Korea. Nah umat Tuhan, bagaimana Anda melayani Tuhan dan umat Tuhan? Yesus kasih contoh. Air secangkir saja. Apabila ditanya, Pak John Dede mau minum apa ini pagi? Jus kopi? Bukan jus kopi, jus jeruk, segala macam. Oh kopi susu, baru dia nyalain rokok Pak cari sendiri. Saudara, saya mendorong saudara. Karena saya masuk di meja situ, ada lampar, ada wajah saya. John dari mana? John besok tahu dari mana? Tapi habis juga saudara gagal. Itu luar biasa. Upahmu besar di sorga. Saudara lihat, secangkir aja. Kita melayani. Nah, kata menyambut bisa keluarkan di sana. Menyambut artinya menerima dan mempercayai berita dan pengajarannya. Menyambut artinya apa? Menerima dan mempercayai pengajarannya. Menyambut nabi artinya apa? Menerima dia sebagai nabi dan berita pengajarannya diaminkan. Diaminkan itu artinya dilakukan. Itu yang Yesus ajarkan. Jadi menerima seorang nabi itu artinya menyambut, menerima, mempercayai berita pengajarannya. Berapa banyak umat Tuhan yang kehilangan berkat dari nabi yang diutus kepadanya karena dia tidak menyambut beritanya. Lalu saudara bertanya, kok saya biasa panggil penatua John Dede, penatua Melse, penatua JPF, mana nabinya? Nabi artinya memperkatakan, mengajarkan, menyampaikan nubuatan, menyampaikan firman pengajaran berseri-seri. Itu nabi. Hanya dalam konteks Alkitab kita menyebut penatua. Saudara, adakah Anda menyambut dan menerima dan mempercayai berita, menerima dia sebagai nabimu? Ini penting. Mari jemaat Tuhan, saya mendorong. Karena berapa banyak orang yang kalian, dan saya tidak menyebut Anda atau siapa, tapi saya melihat mereka yang mengakui nabinya, yang berfirman, yang menjaganya. Wow, itu luar biasa. Ada beberapa jemaat yang mereka sangat fanatik dengan nabi mereka. Sampai kadang-kadang saya sudah dipinggir, Kak John, stop dulu. Kok Kak ada di mana nih? Saya ada di sini. Tunggu dulu kakak. Ini perpuluhan sekian puluh juta, sekian ratus juta. Saya mau bawa nih. Kak ada di mana? Saya bilang ada di sini. Tiba-tiba mereka sudah bilang, ini Kak, beta mau kasih. Karena mereka mempercayai mereka kakak. Dulu beta supir angkot, kakak berdua perpuluhan 18.000. Sekarang beta kontraktor besar. Ini saya hargai. Kakak berdoa dulu. Apa-apa kita berdoa. Itu namanya menerima nabimu dan menghargai pengajaran. Kan kakak selalu berfirman. Kakak selalu berfirman. Nah itu dia. Saya mengajar. Kenapa? Kenapa banyak orang tidak menerima berkat? Karena mereka mencurigai nabi mereka. Jangan sampai palsu. Oke? Kak Edi, Kak Sam, Kak Sofat. Sekarang mereka sudah menganggap kita setara.
Tapi saya selalu bertanya dan diskusi. Kebanyakan Pak Edi, Kak Sam, mereka bilang, udahlah John, lu putuskan aja email saya bagaimana, tapi menurut kami begini. Datang nih Pastor Margaret. Pastor, anak saya mau kuliah di Australia. Dalam keadaan kondisi keuangan kita begini. John, pray John. Saya berdoa. Habis berdoa lagi, Pastor, bisa ke advice saya? Advice yang bagaimana? Ya, how I can drop my daughter in your church and pay for her school. Gimana dia kerja di gereja pastor, dia dapat uang bayar kuliah. That's good idea John, good idea. Oh bagus. Ya setelah saya berdoa, saya diskusi, saya kasih ide. Gimana kalau Ruth ngepel di gereja, habis ngepel dia sekolah Alkitab. Boleh. Akhirnya saudara lihat, orang pikir kita punya uang banyak, tapi bukan saja karena uang, kita lebih menghargai nabi kita. Satu hari dia berdoa, salah satu pendoa berdoa, oh Ruth, I believe you one day will study in Australia. You will go to university in Australia. Itu hari Ruth baru kelas, mungkin SMP kelas 2. Kita pikir yang wah bagaimana mungkin. Tapi ketika kita mempercayai nubuatan para nabi itu, kita terus memperkatakan, sekarang Ruth sudah menjadi guru di Australia. Haleluya, amin. Dari mama mau apa? Mama bilang mau kijang Innova baru. Oke, mama order, nanti saya bantu bayar. Dan sebentar Ilme sudah dapat kijang Innova lagi yang terbaru. Karena mereka mau bayar. Resi juga oke, nanti kami juga bantu bayar. Kenapa? Karena kita mempercayai apa? Nabi berfirman. Sehingga anak dong bagus-bagus. Lalu satu hari Pastor Margaret bilang, John bagaimana kalau Ruth berjumpa dengan orang Australia? Saya bilang, maybe yes, maybe no. Karena pastor sudah mulai melihat, jangan sampai dan betul Ruth berjumpa dengan pasangan hidup. Kenapa? Karena kita mempercayai penatua-penatua kita. Pastor-pastor itu sangat fanatik kita. Karena itu berkat kita berkelimpahan. Kemarin mereka dengar rumah roboh, semua orang serbu kasih uang. Dengar sekolah roboh, semua orang termasuk Pastor Margaret. Kenapa? Karena kita selalu bertanya, ini visi begini, ini visi begini, ini visi begini, ini visi begini. Tanya dan menerima mereka. Anda dengar, saya sudah menjadi penatua jemaat puluhan tahun dan sudah melayani di kota ini. Saya tahu Tuhan suruh saya melayani kota ini sudah mau hampir 50 tahun, kurang beberapa tahun lagi. Dan saya tahu, saya nabi bagi bangsa ini. Saya percaya apa yang saya sampaikan, mereka yang menerimanya, mereka akan dapat upah dari nabi itu. Berapa banyak penghargaan Anda kepada Nabi? Yesus bilang begini, kalau kasih secangkir saja, Anda akan mendapatkan berkat. Kemudian saudaraku yang kasih, 1 Korintus 3 ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Lihat. Kemudian ayat yang ke-10 dari Ibrani 6, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara lihat, Tuhan bukan tidak adil. Katakan, Tuhan sangat adil. Come on. Satu hari Umese kumpul uang dolar, uang rupiah, US, dolar, Australian dollar, kumpul. Kenapa? Karena kita niat mau punya mobil, saudara. Begitu kumpul, datang di gereja kita baru mulai waktu itu. Mungkin Pak Oscar masih song leader waktu itu. Sudah sangat lama. Tapi ini kesaksian yang sangat Tuhan itu memang adil. Ini bilang, Pak ini apa ya kotong kasih untuk gereja, ini gereja perlu alat musik nih. Nah pada ketemu pakai auto gampang lah. Saudara kau yang kasih, kita kasih untuk beli Roland. Saudara lihat, dapat mobil, dapat musik. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Apabila Anda melakukan pekerjaan, Tuhan mensupport. Nah,
memberikan waktu dan sumber daya yang kita miliki untuk mengabarkan Injil, mengunjungi sahabat yang kesepian, menolong orang-orang yang membutuhkan, hanyalah beberapa cara yang dapat tempuh untuk mengumpulkan harta di sorga. Dan hal-hal donasi, kemurahan sebagainya. Ini sangat penting yang terakhir ini, saudara. Ya. Yang terakhir, memperkatakan perkataan firman. Perkataan firman tentang apa, saudara? Sifat-sifat Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tolong kasih Pak Daniel Pedonimu mikrofon, Pak John. Come here, Pak Daniel. Kasih mikrofon. Saudara lihat, memperkatakan perkataan firman adalah cara mengumpulkan harta di sorga. Sifat-sifat Tuhan, dahsyat, hebat, ajaib, penolong yang setia pada waktunya. Itu cara bagaimana kita. Alkitab berkata begini, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 dan 37. Come on. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap perkataan yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata-kata yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang sia-sia itu bukan sia-sia bukan. Yang mati, celaka, mana mungkin, mana bisa, payah, corona, nggak mungkin. Sudah jadi bubur, son jadi doi. Nah itu sia-sia. Mati, beta begini, memang pembawanya begini, mau apalah, neraka, begini begitu. Nah itu kata-kata yang bagaimana? Sia-sia. Ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu, jawab saya, karena menurut ucapanmu dan menurut ucapanmu pula, dengan terjemahan yang sangat sederhana, dengan perkataanmu engkau kumpulkan harta di sorga, dengan perkataanmu sendiri engkau jadi miskin di sorga. Teman-teman, Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buah. Saudara memakan buah apel, ucapkan atau tanam apel maksud saya. Bukan ucapkan. Nanti salah pengajarannya. Kalau makan apel, tanam apel. Oke. Kalau mau bahagia, nggak ada pohon bahagia, ada perkataan bahagia. Ucapkanlah perkataan yang bahagia. Amin. Mau mamur, ucapkanlah perkataan yang mamur. Aku diberkati, kamu diberkati. Jangan lupa itu singar-singar. Aku diberkati terus. Kamu diberkati di depan tuh kalau begini tambah jelek. Kamu diberkati, kamu diberkati. Sudah depan lagi tunjuk, aku diberkati. Kamu diberkati, aku diberkati, kamu diberkati, aku diberkati. Oke, pada angkat tanganmu begini. Kasih begini. Datang sini sedikit. Oke. Coba sebutkan, Yesus dahsyat. Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Coba sekarang bilang, corona mematikan, corona mematikan. Sudah lihat, lemah. Sel-selmu, dengar, jangan tepuk tangan dulu nanti lupa. Sel-sel kamu akan setuju kalau kamu bilang sesuatu yang positif. Waktu kita bilang corona jadi lemah. Kenapa? Karena dia fokus corona, melemahkan. Terima kasih Pak Dan. Pulang tes dari Will ya. Saudara lihat. Katakan dengan perkataan yang positif, saya mengumpulkan harta saya di sorga. Dengan perkataan negatif, saya memiskinkan saya di sorga. Kan pada hari penghakiman itu kapan? Ya pada waktu nanti Tuhan mana sudah mau datang. Jangan takut-takut oleh kawan. Oke? Ini challenge untuk kita semua. Berapa banyak kita takut. Makanya saudara saya sampaikan firman, saya enjoy. Kenapa?
Karena dengan memperkatakan perkataan-perkataan positif, saya menghasilkan, saya menarik semua yang positif datang kepada saya. Saya memperbarui organ-organ tubuh saya, sel-sel. Makanya saya tidak takut dengan berkata, saya umur panjang, 60 itu baru setengah perjalanan, 120 tahun itu full way. Amin. Kenapa kita takut? Katakan begini, saya tidak takut umur panjang. Katakan, jangan takut umur panjang. Amin. Mati muda tidak ada pada saya. Katakan demikian. Katakan, saya diberkati untuk menjadi berkat. Saya sangat percaya pemimpin-pemimpin saya. Saya sangat percaya pemimpin-pemimpin saya. Saya menjadi warga Indonesia yang sangat patuh kepada aturan. Saudara lihat, ini adalah perkataan-perkataan yang luar biasa. Ini caranya kita membangun kekayaan kita. Oke? Mari kita bangkit berdiri.